Tokoh-tokoh besar banyak yang meyakini bahwa kesuksesan mereka karena mereka memuliakan guru. Ada usaha rasional, ada usaha suprarasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, jumpa lagi di kajian kitab Ta'lim al-Muta'allim tentang adab para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Di antara bentuk menghormati dan memuliakan guru adalah memuliakan anak-anaknya dan orang-orang yang terkait dengannya. Ini salah satu cara yang penting untuk kita lakukan dalam memuliakan guru-guru kita, yaitu dengan cara kita memuliakan orang-orang yang dekat dengan guru-guru kita, seperti anak-anak para guru dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena memang Islam sangat memuliakan ahlul ilmi. Bahkan kemuliaan orang yang berilmu di dalam Islam sangat ditinggikan, dan kemuliaannya seperti kemuliaan Nabi Muhammad SAW atas orang yang paling rendah dari kalangan sahabat beliau. Dan laulal ulama, seandainya bukan karena ulama, la sharan nasu kal bahaim, niscaya manusia itu tidak ubahnya seperti binatang atau hewan. Wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayati yahki. Ustadz kita, guru kita Syekhul Imam Burhanuddin, pemilik kitab Al-Hidayah, menceritakan anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Ada salah seorang guru yang memiliki majlis di salah satu majlis di kota Bukhara. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan. Beliau kadang-kadang ketika mengajar berdiri. Wasa'alu anhu, maka para muridnya bertanya tentang hal itu. Wa yaqulu, beliau pun menjawab, inna ibna ustadi yal'abu ma'asubyan fi sikkah, bahwasannya anak dari guruku bermain bersama anak-anak yang lain di jalan. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dhiman li ustadi, maka jika aku melihat dia, maka aku berdiri untuk menghormati guruku. Sungguh luar biasa teladan dari para guru di masa salafus saleh, bagaimana seorang yang dikenal sebagai seorang yang sudah memiliki majelis, atau seorang syekh atau seorang guru, ketika melihat ada seorang anak yang anak itu adalah anaknya gurunya, lalu dia berdiri untuk menghormati gurunya. Jadi pemuliaan, penghormatan terhadap anak tersebut karena ia menghormati gurunya. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsanbandi. Ada juga kisah seorang qadi, seorang hakim besar, yaitu Fakhruddin al-Arsanbandi. Kana rais al-immati bi Marwa. Dia termasuk salah satu tokoh besar di wilayah Marwa. Wa kana sultanu yahtarimuhu. Sultan pun atau pemimpin di daerah tersebut sangat menghormatinya, ghayatul ihtiram, sangat menghormatinya. Wa kana yaqulu innama wajadtu hadzal mansaba bi hurmatil ustaz. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, sesungguhnya saya memperoleh jabatan ini, saya memperoleh kemuliaan ini karena saya memuliakan, menghormati guru-guru saya. Ini merupakan satu hal yang perlu kita ingat bagi para penuntut ilmu, para thalabul ilmi, bahwasannya setiap orang menginginkan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Tentu kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi orang syukur-syukur, menjadi orang yang besar. Dan itu semua di antara hal yang sangat mendukung adalah bagaimana seorang penuntut ilmu menghormati dan memuliakan gurunya. Kemudian beliau menceritakan salah satu kisahnya. Fa inni kuntu akhdumu ustadi al-qadi Aba Yazid ad-Dabusi. Saya dulu melayani ustadz saya Al-Qadi Aba Yazid
Qadi Abu Yazid Ad-Dabusi wa kuntu akhdumuhu wa adbahu ta'amahu. Saya dulu melayaninya, saya memasak masakannya, wala akulu minhu, dan saya tidak makan dari apa yang saya masak. Demikianlah kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh besar zaman dahulu yang sangat patut dan sangat perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian kisah lain dari seorang tokoh, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Halwani wa Syaikhu Al-Imamu Al-Ajal, dan Syekh Imam yang sangat mulia Syamsul A'immati, mataharinya para tokoh, Al-Halwani, yaitu beliau Asy-Syaikh Al-Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara, beliau pernah keluar dari Bukhara, wa sakana fi ba'dil qura, dan tinggal di salah satu daerah, ayyaman bihadisatin, beberapa hari karena suatu peristiwa waqa'at yang terjadi. Wa qad zarathu talamidhu ghairu asy-Syaikh al-Imam al-Qadi Abi Bakr Az-Zaranji, dan banyak murid-muridnya yang mengunjungi beliau kecuali salah seorang murid beliau, yaitu Syekh Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zaranji. Faqala lahu hina laqiyahu, lalu Syekh Al-Halwani menegur Syekh Az-Zaranji ketika bertemu dengan beliau, limada lam tazurni, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Faqala kuntu mashghulan bi khidmati al-walidah, lalu Syekh Az-Zaranji berkata, aku sibuk karena membantu orang tua saya. Qala turzaqul umra wa la turzaqu rawnaqad darsi, lalu Imam Halwani berkata, kamu diberi rezeki umur yang panjang, tetapi kamu tidak diberi rezeki kenikmatan dalam belajar. Kana kadzalika fa innahu kana kadzalika, maka itulah yang terjadi. Fa innahu kana kadzalika fi aksari awqatihi, sesungguhnya beliau yaitu Syekh Az-Zaranji dalam sebagian besar waktunya fil qura, di desa, walam yatanadzam lahu ad-darsu, dan dia tidak bisa belajar dengan teratur. Faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatul ilmi, maka barang siapa yang gurunya, ustadznya tersakiti, maka dia akan terhalangi dari berkahnya ilmu, wala yantafi'u bihi illa qalilan, dan tidak akan bermanfaat atau tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya kecuali sedikit. Itulah suatu hikmah, suatu kisah yang menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita untuk memuliakan guru, dan betapa bahayanya jika kita menyakiti guru-guru kita. Mungkin bagi sebagian orang hal-hal seperti ini dianggap tidak rasional, tetapi perlu kita ketahui bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh usaha-usaha rasional, tetapi juga ditentukan oleh usaha-usaha suprarasional. Apa yang dimaksud dengan usaha suprarasional? Yaitu usaha-usaha yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang mungkin tidak masuk dalam ranah nalar kita. Dalam Islam kita diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuk banyak bersedekah, diajarkan untuk melakukan hal-hal yang di luar atau bukan hal-hal yang sifatnya nalar rasional, dan itulah yang disebut dengan hal-hal yang supra rasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita, baik kita sebagai penuntut ilmu maupun sebagai guru, dan semoga kita menjadi ahlul ilmi wa ahlul khair. Qulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.